Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi sering dijuluki sebagai the silent killer karena hampir tidak menunjukkan gejala. Padahal penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Dina Nilasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Halo Dr. Dina, apa kabar dok? Silakan duduk dok. Iya dok. Wah, begini, ini kan terkait hipertensi dok ya. Pastinya masyarakat sudah familiar lah dengan istilah darah tinggi atau hipertensi. Tapi mungkin sebagian masyarakat itu belum tahu sebetulnya apa sih definisi hipertensi. Apakah orang yang suka marah, suka emosional itu dapat dikatakan hipertensi? Hipertensi itu apabila tekanan darah, jadi harus diukur dengan alat untuk mengukur tekanan darah, itu lebih dari 140/90. Jadi itu dulu kriterianya yang pertama ya. Terus kemudian kalau baru dicek sekali apakah udah hipertensi nih, pertanyaan gitu kan. Betul. Ya. Jadi itu bukan pemeriksaan sekali aja, jadi not in one visit. Iya. Jadi harus beberapa kali pengecekan, kurang lebih 2-3 kali. Kemudian itu rentangnya 1 minggu sampai 4 minggu. Gitu. Setelah memang kita cek beberapa kali dan konsisten tinggi, baru kita sebut hipertensi, dan itu pun juga ada kriteria macam-macam lagi. Jadi kalau misalnya ada yang namanya out of office hypertension ya, jadi itu namanya mass hypertension. Pada saat dia di dokter tensinya normal, tapi pada saat dia di rumah tensinya tinggi gitu. Ada juga sebaliknya dok, namanya white coat hypertension. Jadi tensinya saat ketemu dokter nih naik ya? Naik, tapi di rumah biasanya normal. Nah ini juga kriteria-kriteria ini yang biasanya tidak umum ya. Jadi harus kita diagnosis lebih jeli lagi gitu. Jadi artinya naik turunnya tekanan darah itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan juga psikis dok ya? Iya banyak banget Betul. faktornya, termasuk cara mengukur tekanan darah itu sendiri. Jadi ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi dalam hal mengukur tekanan darah. Nah apabila kaidah itu tidak dipenuhi, kadang-kadang tekanan darahnya jadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu dok. Hipertensi ini kerap dijuluki sebagai the silent killer karena hampir tidak menunjukkan gejala. Nah sebetulnya dok, supaya masyarakat bisa lebih aware, apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ini sedang naik atau mengalami tekanan darah tinggi? Hipertensi ini kita sebut silent killer karena mostly itu nggak ada gejala. Yang bergejala adalah sebenarnya tekanan darah udah tinggi banget. Jadi yang udah benar-benar ada, kita sebutnya target organ damage ya. Jadi itu sudah mulai bergejala, utamanya biasanya nyeri kepala ya. Tapi sebenarnya ada conflicting evidence antara apakah hipertensi sebenarnya bergejala apa enggak. Betul. Jadi ada penelitian yang mengatakan enggak bergejala, tapi ada yang bergejala. Menurut saya itu sangat individualis ya. Jadi setiap pasien itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk gejala, kita biasanya yang bergejala adalah yang namanya secondary hypertension. Jadi gejalanya itu sebenarnya adalah gejala penyakit yang lain atau penyakit penyertanya, tapi bukan gejala hipertensi itu sendiri gitu dok. Misalnya nih gejalanya tadi yang saya sebut nyeri kepala hebat. Kemudian ada yang matanya kabur ya atau blurred vision. Itu gejala yang kita anggap itu merupakan gejala berat sebenarnya. Jadi harus segera ke rumah sakit. Gejala lain apabila hipertensi itu ternyata berhubungan dengan penyakit ginjal. Misalnya pipisnya ada berbusa, kencing berbusa ya. Misalnya ada darah juga, kita ngelihat ada darah. Ataukah pada pemeriksaan lab ada mikrohematuria atau darahnya itu samar gitu. Jadi artinya gejala hipertensi ini adalah efek akumulasi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tekanan darah tinggi dok ya? Iya. Termasuk kerusakan ke pembuluh darah sendiri, iya, betul. ke organ lain seperti ginjal dok? Iya, jadi tekanan darah itu ada yang sekunder atau primer. Sekunder artinya ada penyebab lain yang menyebabkan hipertensi itu. Jadi biasanya sih ada penyakit ginjal dulu, baru kemudian itu menimbulkan hipertensi ya.
Ataukah hipertensi itu sebagai primer, hipertensi dulu dalam waktu yang lama, kemudian menjadi komplikasi ke ginjal gitu. Jadi hubungannya timbal balik, Dok. Ini kan karena dia dampaknya berakumulasi, apa dok efek yang paling buruk yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi? Oke, jadi hipertensi ini kita sebut silent killer karena dampaknya tuh banyak banget, termasuk yang paling berat adalah cardiovascular disease atau stroke ya. Dan juga kena ke ginjal juga yang tadi saya sebutin. Jadi dalam waktu yang lama pasien bisa jatuh ke gagal ginjal gitu, Dok. Jadi bisa jatuh ke gagal ginjal, gagal jantung hingga stroke, dok ya. Iya. Sebetulnya siapa saja dok yang rentan beresiko terkena hipertensi? Apakah mereka yang suka marah-marah, suka emosional, atau apakah hanya orang tua, dok? Iya, jadi namanya itu risk factors ya. Faktor risiko hipertensi apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah lifestyle. Gaya hidup ya? Iya, bener banget, merokok, kemudian alkohol ya. Kemudian banyak makanan berlemak ya, kemudian sedentary living artinya cuman makan, nonton, nggak ada olahraga ya, ataukah kerjaannya hanya di belakang komputer yang tidak membutuhkan kegiatan fisik. Ketika sudah terjadi akumulasi gejala, akumulasi dampak ya, dan timbul gejala sakit kepala berat atau mungkin tiba-tiba gangguan penglihatan lah, dan itu terjadi di rumah, apa yang dapat dilakukan masyarakat ketika mengalami hal tersebut? Kalau gejala-gejala yang tadi disebutkan ya, misalnya chest pain artinya ada gangguan jantung, kemudian ada yang nyeri kepala hebat, terus ada kabur ya, blurred vision, itu harus segera ke rumah sakit ya. Karena itu biasanya memang sesuatu yang harus kita lakukan tindak lanjut segera, jadi emergency. Apakah dengan mengkonsumsi obat antihipertensi membantu juga dalam kondisi tadi, dok? Iya, pada saat pasien memang sudah didiagnosis sebelumnya ya dok, sudah kita diagnosis dan pasien sudah diberikan obat hipertensi, itu bisa langsung minum obat hipertensi, tapi pada saat pasien baru punya gejala itu mungkin harus hati-hati juga. Karena yang saya sebutkan tadi, yang nyeri kepala hebat bisa aja itu disebabkan oleh stroke yang berdarah. Nah, itu bahaya juga tuh kalau dia minum obat hipertensi segera ya, atau stroke ischemic. Ya, itu kita ada targetnya. Jadi tekanan darah itu nggak boleh terlalu rendah juga supaya otaknya nggak perfusi ke otak, iya oksigen gitu. Artinya memang kalau sudah terjadi gejala-gejala akibat efek yang sudah terakumulasi, itu mau tidak mau harus segera datang ke rumah sakit, dok ya, untuk mendapatkan pertolongan segera. Jadi memang hipertensi ini meskipun sudah dikenal di masyarakat, namun masyarakat harus paham betul-betul dan bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang mitos, dok. Contohnya yang pertama, dok ya, fakta atau mitos kalau hipertensi disebabkan karena faktor keturunan. Fakta ya, tapi sekali lagi itu memerlukan faktor-faktor yang lain. Jadi kalau misalnya memang ada genetik, orang tua kita mengalami hipertensi, risiko kita meningkat. Tapi apabila kita memperbaiki lifestyle yang bagus, kita bisa terhindar dari hipertensi. Penyakit hipertensi lebih banyak diderita oleh mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Ini fakta atau mitos? Mitos. Jadi itu mitos ya, dok. Jadi hipertensi ini menyerang semua usia, dari anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang pada usia di bawah 30 tahun, kita harus mencari namanya secondary hypertension. Jadi ada beberapa pemeriksaan, karena itu biasanya bukan hipertensi yang primer yang saya bilang tadi ya. Jadi ada penyebab lain yang menyebabkan hipertensi, dan itu yang harus kita terapi. Pesan nih kepada masyarakat supaya masyarakat lebih aware dengan penyakit hipertensi, dan andai kata sudah terdiagnosa, tetap semangat untuk menjalani hidup, dok. Nggak ada cara mendiagnosis penyakit ini selain kita mengecek tekanan darah kita. Sekarang banyak banget nih pasien yang akhirnya tahu hipertensi karena pada saat vaksin mereka harus dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi mereka akhirnya tahu tensi saya 180 ya gitu.
Jadi ya itu tadi, kita harus memang rutin memeriksakan tekanan darah kita, Dok. Oke, dan tentunya tetap lakukan pola hidup sehat, Dok ya. Iya, itu penting banget karena semua penyakit berawal dari pola hidup. Terima kasih untuk penjelasannya dan Sama-sama, tentunya semoga kita semua terhindar dari penyakit hipertensi. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Dina. Saya Dr. Hekalan Syari dan Dr. Dina Nilasari, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi untuk hidup sehat plus.